Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Sudah siap belajar kimia hari ini? Siap. Siap ya. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini jadi berkah dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk Mbak Nur bisa dibimbing doa ya. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Nur sudah memimpin doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dan faktor laju reaksi kimia. Tujuan yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, menjelaskan hubungan luas permukaan dan laju reaksi. Yang kedua, melakukan eksperimen sederhana. Kemudian menarik kesimpulan ilmiah dari hasil pengamatan. Nah, sebelum lanjut, ada nggak yang masih ingat tentang pertemuan kita sebelumnya soal teori tumbukan? Masih ingat? Jadi apa sih yang terjadi pada antara partikel dalam reaksi kimia? Jadi saat terjadi reaksi kimia, apa yang sebenarnya terjadi antar partikelnya? Ada yang masih ingat? Bertumbukan, betul. Lalu apakah setiap tumbukannya itu berhasil menjadi produk gitu? Tidak selalu. Ada yang masih ingat nggak syarat tumbukan efektif? Ada berapa ya? Ada dua. Masih ingat apa aja? Yang pertama? Betul. Orientasinya yang betul. Jadi syarat terjadinya tumbukan efektif yang pertama, energinya harus cukup, kemudian orientasinya juga harus tepat. Nah, selanjutnya nih ada dua gambar nih di sini. Yang kiri ada gambar betul. Kemudian yang kanan besi yang berkarat. Nah, dari kertas yang dibakar, kemudian besi yang berkarat nih. Kira-kira kedua peristiwa ini masuk ke dalam reaksi kimia enggak ya? Masuk ke reaksi kimia. Terus kalau sama-sama termasuk sebagai reaksi kimia, kira-kira perbedaannya apa nih? Antara pembakaran kertas dengan perkaratan pada besi. Ada yang tahu perbedaannya? Kalau kertas itu dibakar cepat habis atau tidak? Iya. Berarti reaksinya cepat, berlangsung dalam waktu yang singkat. Gitu. Kemudian kalau perkaratan besi itu, misalkan ada besi yang diletakkan di luar ruangan gitu, kena hujan, kena air, apakah dia cepat jadi perkaratan? Butuh proses ya, tidak secepat dengan pembakaran kertas. Nah, ini konsep cepat atau lambatnya reaksi kimia ini bisa dijelaskan dengan laju reaksi. Apa sih laju reaksi? Jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat reaktan atau produk per satuan waktu. Kemudian semakin cepat perubahan konsentrasi terjadi, artinya semakin juga tinggi laju reaksinya. Laju reaksi sendiri itu dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, luas permukaan zat. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu. Kemudian yang keempat, katalis. Nomornya 01, 22 semua ya. Kemudian setiap faktor ini akan mempengaruhi frekuensi dan energi tumbukan antar partikel. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini berkaitan erat dengan teori pembukaan yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Namun pada pembelajaran
pembelajaran hari ini kita hanya akan membahas lebih dalam faktor yang pertama, yaitu luas permukaan zat. Mari kita berdiskusi. Kalau lihat gambar dari gambar 2 ini, apa yang terlintas di pikiran kalian? Sakit mah. Oh, Mbak Toifa sakit mah. Kenapa? Jarang makan kah? Iya, Bu. Kenapa nggak ada yang ingetin makan? Nggak boleh ya. Makannya nggak harus nunggu diingetin ya. Harus teratur. Sehari makan 3 kali. Biasanya kalau sudah terkena mah atau asam lambung, kita akan mengkonsumsi obat ya, obat mah. Atau nama lainnya adalah antasida. Biasanya kalian yang sakit mah, terus kalau misalkan mengonsumsi obat itu langsung ditelan atau dikunyah dulu? Oh, Mbak Mena ditelan sendiri. Yang lain dikunyah ya? Iya. Nah, biasanya memang tablet antasida atau obat mah itu dianjurkan untuk dikunyah terlebih dahulu atau tidak langsung ditelan. Kira-kira kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak langsung ditelan aja kayak Mbak Mira? Kenapa harus dikunyah? Biar obatnya bekerja. Dengan lagi. Kalau masih kecil, laju reaksinya cepat, lebih cepat bereaksi. Oke, apakah benar seperti itu? Oke, mari kita akan membuktikan konsep dari mengapa tablet antasida itu harus dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan, gitu, nggak langsung ditelan. Oke, masuk ke eksperimen. Kalian sudah membawa cangkang telur yang ibu perintahkan sebelumnya? Sudah ya, sudah disiapkan yang utuh sama yang sudah dihancurkan. Oke, sekarang ibu membagi kalian menjadi 3 kelompok. Seperti kelompok biasanya ya, ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Sekarang ibu minta tolong perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil cuka dan ibu akan memberikan LKPD. Jadi hari ini kita akan mereaksikan cangkang telur dengan cuka. Yuk ke depan. Ya, 2 benar. Iya. Baik, sudah siap melakukan percobaan? Jadi masing-masing dari kalian sudah ibu berikan LKPD yang berisi instruksi apa yang harus dilakukan di percobaan ini. Nanti kan ada 2 jenis cangkang telur ya, yang satu sudah dihaluskan, yang satu masih utuh. Kemudian tadi ibu sudah memberi 2 cup cuka untuk dituangkan ke masing-masing cup yang berisi cangkang telur. Nanti dituangkannya dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi kerjasama ya, ada yang menghitung waktunya, ada yang menuangkan seperti itu, ada yang mengamati. Bisa dipahami? Oke, bisa dimulai ya. Ya, ini ada yang perlu bantu. Kenapa? Habiskan aja. Enggak apa-apa, enggak usah jangan sampai ke atas ditutup. Enggak, diamati dulu. Pasti perbedaannya apakah ada reaksi yang terjadi? Bedanya apa ya? Diamati perbedaannya, perubahannya, kemudian dicatat di data pengamatan ya. Berbeda tidak ya? Lama reaksi itu ya
pertama apa namanya, diamati ya perbedaannya. Iya, udah dianggap selesai. Masih terus bergelembung atau sudah berhenti? Jadi kalau sudah berhenti dicatat ya. Baik, kita anggap sudah selesai ya waktu untuk bereksperimennya. Silakan selanjutnya diisi data pengamatan dan analisisnya. Nanti Ibu akan meminta kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian. Ditutup ya kalau sudah, karena kita anggap sudah bisa ditutup biar tidak menyebar. Kalau mereka bisa mulai diisi data pengamatan dan analisisnya. Waktu untuk diskusinya tersisa 5 menit ya.
dapatkan dari hasil dari pengamatan, Pak. Ini maju Iya. atau Maju. Boleh. Langsung disampaikan saja ya hasilnya. Oh iya boleh. Perkenalan kelompok dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil eksperimen kami. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami melihat bahwa reaksi yang berada pada wadah yang berisi cangkang telur yang sudah dihaluskan seperti ini itu menghasilkan gelembung lebih banyak dan lebih cepat daripada cangkang telur yang masih utuh. Pada cangkang yang utuh, gelembungnya munculnya itu pelan dan cepat berkurang, sedangkan pada yang halus, gelembungnya itu keluar terus dalam waktu yang singkat. Bisa dilihat bahwa gelembungnya itu sangat banyak pada cangkang telur yang halus. Jadi secara pengamatan, reaksi pada cangkang yang halus terlihat lebih aktif daripada reaksi yang terjadi pada cangkang yang utuh. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangannya anak-anak. Iya, bisa duduk ya. Terima kasih Bu. Iya, selanjutnya kelompok 2. Iya. Halo, kami dari kelompok 2. Yang kami mempresentasikan hasil eksperimen kami. Kalau dilihat dari hasil percobaan, mungkin reaksi pada cangkang yang lebih halus itu lebih cepat karena permukaannya tuh lebih banyak, gitu, lebih besar, yang bersentuhan langsung dengan cukanya. Jadi kemungkinan partikel dari cuka bisa bertumbukan lebih sering dengan cangkangnya. Nah, kami sih belum yakin sebenarnya, tapi sepertinya jumlah area yang bisa bereaksi memang berpengaruh dengan kecepatan reaksinya. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan dulu. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Saya izin mempresentasikan hasil dari eksperimen kelompok 3. Jadi kami juga menunjukkan cangkang yang halus ini lebih cepat bereaksi, sehingga kami menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan contoh di kehidupan sehari-hari, hasil percobaan ini tuh mirip dengan tablet antasida. Jadi tablet yang dipunya seperti cangkang yang dihaluskan itu karena permukaannya lebih banyak dan reaksinya jadi lebih cepat muncul gelembungnya. Jadi mungkin alasan tablet dipunya itu supaya reaksinya dengan asam lambung bisa berlangsung lebih cepat gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, semuanya menghasilkan reaksi yang sama ya, berarti ya, bahwa cangkang telur yang dihaluskan itu bereaksi lebih cepat. Tapi kalian tahu nggak kenapa bisa kayak gitu? Tadi kalau kelompok 2 bilang karena luas permukaannya ya. Jadi partikelnya yang bereaksi atau bermuka itu lebih banyak. Jadi apa sih hubungan antara luas permukaan dan laju reaksi? Nah, faktor luas permukaan ini itu hanya berpengaruh pada reaksi yang melibatkan zat padat karena reaksinya itu berlangsung di permukaan kontak antara reaktan dengan reaktan lain. Kalau tadi kan kita menggunakan cangkang telur, itu kan zat padat ya. Nah, apakah ada hubungannya dengan antasida tadi yang sempat kita sebut di awal? Jadi antasida itu kan tablet ya bentuknya. Jadi sebuah tablet itu kalau utuh dia memiliki bentuk padat dan kompak. Nah, permukaan yang dapat bersentuhan itu misalnya dengan asam lambung ya, dengan asam klorida kan kita asam lambungnya mengandung asam klorida.
itu hanya bagian luar tabletnya saja, bagian dalamnya kan tertutup sehingga dia tidak ikut bereaksi secara langsung gitu. Jadi yang bereaksi hanya bagian luarnya saja. Kemudian ketika suatu zat itu dipecah menjadi potongan-potongan kecil, contohnya cangkang telur atau tablet antasida yang punya, itu kemudian jumlah partikelnya, permukaan yang terbuka akan meningkat. Jadi yang awalnya dia ada di dalam itu terbuka gitu, di dalam permukaan gitu. Kemudian frekuensi tumbukan antara partikel reaktan padat dengan partikel zat lain, misalnya larutan atau gas, itu juga meningkat. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi, bahwasanya partikel itu yang bereaksi meningkat karena luas permukaannya lebih besar. Kemudian akibatnya peluang terjadinya tumbukan efektif per satuan waktu akan meningkat. Kan reaksi itu terjadi karena adanya tumbukan yang efektif. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Jadi bongkahan padat, contohnya tablet antasida atau cangkang telur itu, kalau misalkan dia bentuknya masih dalam bongkahan, sedikit partikel yang di permukaan kayak gitu, maka tumbukannya juga sedikit gitu yang terjadi kalau misalkan dia direaksikan. Kemudian berbeda dengan kalau bentuknya dalam serbuk gitu, serbuk halus, berarti banyak partikel di permukaan, jadi banyak juga tumbukan yang terjadi. Luas permukaannya meningkat, maka frekuensi tumbukannya juga akan meningkat. Begitu juga dengan tumbukan efektifnya, sehingga pada akhirnya laju reaksinya juga meningkat. Jelas ya tadi cangkang telur yang sudah halus itu bereaksi lebih cepat, itu artinya laju reaksinya meningkat. Jadi semakin besar luas permukaan zat padat, semakin tinggi juga frekuensi tumbukan efektif antar partikel, sehingga laju reaksi meningkat. Baik, setelah kita bereksperimen, mari kita berlatih apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akan berlatih menggunakan quiz. Iya nih, Ibu bagikan ke guru ya. Iya Bu. Sudah bisa mengakses semua? Mbak Zika dan Mbak Toifa sudah bergabung. Bismillah. Awalnya dengan bismillah maka kita ini. Sudah bisa dimulai ya? Iya Bu. Oke, selamat mengerjakan. Mbak Zika masih memimpin, soalnya berkaitan dengan apa yang sudah kita pelajari kok. Kok Iva manis manis apa sih?
semua? Oke. Susah banget kah atau easy peasy? Susah. Masih ingat yang susah soal bagian mana? Yang pabrik gula. Ya. Baik, sudah selesai. Wah, tepuk tangan untuk tiga nilai teratas tidak berani. Keren. Oke. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan. Ada yang mau mereview bagaimana hubungan dari luas permukaan tadi terhadap laju reaksi? Ada yang mau menyebutkan? Mbak Ulfa? Dari yang tadi kita eksperimenkan bahwa kalau luas permukaan suatu reaktan itu besar, maka peluang terjadinya tumbukan efektif itu meningkat sehingga lajunya juga meningkat. Oke, ada pendapat lain atau setuju dengan statement Mbak Ulfa? Setuju. Tepuk tangan buat Mbak Ulfa. Jadi benar ya, semakin luas permukaan suatu partikel atau zat yang bereaksi, laju reaksinya juga akan meningkat karena adanya tumbukan efektif. Baik, Ibu kira itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas faktor yang lain. Tadi masih ada suhu, kemudian konsentrasi dan katalis. Namun Ibu akan memberi kalian oleh-oleh, yaitu mencari contoh lain dari penerapan faktor yang mempengaruhi laju reaksi untuk faktor luas permukaan. Tadi kan sudah ada antasida sama cangkang telur. Coba kalian cari reaksi lain. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Untuk pertemuan hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Nanti kalau tiba-tiba kepikiran, oh tadi mau nanya gitu, bisa disampaikan di WA dulu. Oke. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bermakna, tidak sekadar masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri. Semoga kalian paham dengan benar konsep ini. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar kimia, jaga kesehatan, makan yang cukup. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.